Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, Bapak dan Ibu. Di usia 70 tahun ke atas, tubuh tetap bertenaga saat bangun pagi, sendi tidak lagi terasa ngilu saat berjalan, pikiran tetap jernih saat berbicara dengan cucu, dan wajah pun tampak segar meskipun umur terus bertambah. Apakah hal seperti itu masih mungkin terjadi? Pertanyaan ini sering saya dengar dari para lansia di berbagai tempat yang saya temui. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah Indonesia, saya menyaksikan sendiri bahwa menjadi tua bukan berarti harus kehilangan semuanya. Yang dibutuhkan bukanlah obat mahal dari luar negeri, bukan pula suplemen yang menguras tabungan, melainkan satu hal yang sederhana, kebiasaan makan yang tepat, termasuk dari apa yang kita sebut sebagai cemilan sehari-hari. Banyak orang menganggap cemilan itu tidak penting, bahkan sering disalahkan sebagai penyebab penyakit. Padahal, justru dari cemilanlah kita bisa mendapatkan nutrisi penting yang membantu menjaga kekuatan otot, menenangkan pikiran, memperlancar pencernaan, dan bahkan memperlambat penuaan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk santai sore ini. Mari kita lihat bersama, apakah ada cara sederhana agar tubuh tetap kuat tanpa harus mengandalkan obat? Apakah mungkin kita tetap awet muda hanya dengan bahan makanan yang ada di dapur sendiri? Dalam video ini, saya akan membagikan 5 jenis cemilan yang murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, namun terbukti membantu menjaga kesehatan para lansia di atas usia 70 tahun. Bukan sekadar kenyang, tapi cemilan yang bisa menambah energi, memperkuat daya tahan, dan membuat hari-hari lebih ringan dijalani. Dan jangan lewatkan cemilan kelima, karena sering dianggap sepele, padahal diam-diam bisa membantu tidur lebih nyenyak. Sesuatu yang selama ini banyak lansia anggap sebagai masalah biasa. Padahal kualitas tidur menentukan kualitas hidup di usia senja. Mari kita mulai bersama-sama, pelan-pelan dan penuh rasa ingin tahu. Karena bisa jadi, jawaban atas keluhan yang Bapak dan Ibu rasakan selama ini, hanya sejauh dapur rumah sendiri. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa gelisah saat malam? Mata sudah mengantuk, tubuh sudah lelah, tetapi pikiran tetap melayang-layang sehingga sulit tidur. Atau mungkin sering terbangun tengah malam, tanpa sebab yang jelas. Masalah tidur seperti ini ternyata sangat umum dialami oleh para lansia. Tapi yang menarik, solusinya tidak harus dalam bentuk obat tidur. Dalam praktik saya sering menyarankan satu jenis cemilan sederhana yang sudah dikenal luas di dapur Indonesia, pisang kukus. Pisang matang yang dikukus tanpa tambahan gula atau santan bukan hanya lembut dan mudah dicerna, tapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung dan kualitas tidur lansia. Dalam satu buah pisang berukuran sedang, terkandung sekitar 360 mg kalium. Kalium adalah mineral penting yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi otot jantung. Tekanan darah yang terkontrol akan membuat jantung bekerja lebih ringan, sehingga tubuh pun bisa lebih tenang menjelang waktu tidur. Selain kalium, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin, zat kimia alami dalam otak yang berperan dalam menenangkan suasana hati dan mempercepat proses tidur. Inilah mengapa, pada banyak pasien lansia yang mengeluh sulit tidur atau cemas menjelang malam, saya sarankan mencoba mengonsumsi pisang kukus 1 jam sebelum tidur. Saya ingat seorang pasien di Sukabumi, seorang nenek berusia 74 tahun, yang awalnya mengira insomnia adalah bagian tak terelakkan dari proses menua. Setelah rutin makan pisang kukus 3 kali seminggu, ia mengaku mulai tidur lebih nyenyak dan tidak lagi terbangun setiap 2 jam sekali. Hal lain yang tak kalah penting adalah pisang juga kaya akan serat larut yang membantu memperlancar buang air besar di pagi hari. Ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak lansia yang sering mengeluh sembelit atau perut terasa penuh setelah bangun tidur. Cara penyajiannya pun mudah dan hemat. Cukup kukus pisang raja atau pisang kepok hingga lunak, tanpa perlu menambahkan pemanis apapun. Rasa manis alaminya sudah cukup memberi kenikmatan sekaligus manfaat. Jadi, sebelum mencari pil tidur atau suplemen mahal, mungkin Bapak dan Ibu bisa mulai dari pisang kukus yang hangat dan menenangkan ini. Selain mengisi perut dengan cara yang sehat, ia juga membantu tubuh dan pikiran bersiap untuk tidur yang lebih berkualitas. Siapa tahu, dengan tidur yang lebih nyenyak, tubuh pun akan terasa lebih segar di pagi hari. Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa lelah hanya karena menyapu halaman? Atau saat menggendong cucu sebentar saja, lutut langsung gemetar? Itu bukan semata karena usia, tetapi karena otot yang mulai melemah secara perlahan.
Di usia lanjut, tubuh memang secara alami mengalami penyusutan massa otot yang disebut sebagai sarkopenia. Tapi kabar baiknya, proses ini bisa diperlambat jika tubuh kita mendapat cukup asupan protein, khususnya protein yang mudah dicerna dan sesuai untuk lansia. Salah satu sumber terbaik yang sering terabaikan adalah tahu kukus dengan isian sayur. Tahu bukan hanya bahan masakan harian, tetapi juga penyedia protein nabati berkualitas tinggi. Dengan kandungan asam amino esensial yang hampir lengkap, tahu sangat baik untuk mempertahankan kekuatan otot pada lansia. Dalam praktik saya biasa menyarankan bentuk olahan yang ringan dan mudah dikunyah. Tahu kukus yang diisi sayuran seperti bayam dan wortel. Sayur-sayuran ini bukan hanya menambah warna dan rasa, tetapi juga memberikan tambahan vitamin A, vitamin C, dan serat yang penting untuk kekebalan tubuh dan pencernaan. Saya teringat seorang pasien di Salatiga, Pak Ahmad, 71 tahun, yang setiap hari terbiasa makan tahu kukus isi bayam buatan istrinya. Saat saya tanya kenapa tidak pernah mengeluh cepat lelah seperti teman-teman seusianya, ia menjawab, "Saya hanya makan apa yang bisa bikin badan ringan, bukan kenyang saja." Saya pikir itu sudah merupakan prinsip gizi yang sangat bijak. Selain protein dan vitamin, tahu juga rendah lemak jenuh dan kolesterol. Ini penting bagi lansia yang sedang menjaga kesehatan jantung atau mengontrol tekanan darah. Kandungan kalsium dalam tahu juga bermanfaat untuk tulang, apalagi jika tahu dibuat dari endapan kalsium sulfat. Bagaimana cara membuatnya? Bapak dan Ibu bisa hancurkan tahu putih, campur dengan bayam cincang dan wortel parut. Tambahkan sedikit garam, lalu padatkan dalam cetakan kecil dan kukus selama 10-15 menit. Tidak perlu digoreng agar tetap ringan bagi lambung dan tidak menambah asupan lemak. Cemilan ini cocok dikonsumsi pagi atau sore hari, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah mulai kesulitan makan dalam porsi besar. Dengan teksturnya yang lembut, tahu kukus isi sayur menjadi cemilan bergizi yang sekaligus memberi rasa kenyang, memperkuat otot, dan menjaga kekebalan tubuh. Jadi, jika selama ini kita hanya melihat tahu sebagai lauk pelengkap, mungkin sekarang saatnya menjadikannya sahabat utama untuk menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Sebab tubuh yang kuat bukan datang dari apa yang mahal, tetapi dari apa yang rutin dan bergizi. Suatu pagi di ruang tunggu praktik saya, seorang ibu berusia 69 tahun bercerita sambil tersenyum kecut. "Saya tidak bisa sarapan nasi, tapi kalau tidak makan, badan langsung lemas." Kalimat itu tidak asing, karena banyak lansia memang menghadapi dilema yang sama. Ingin makan, tapi perut tidak sanggup menampung makanan berat. Disinilah bubur jagung memainkan peran penting. Jagung yang dimasak menjadi bubur lembut bukan hanya nyaman di lambung, tetapi juga memberikan sumber energi yang dilepaskan secara perlahan. Ini berbeda jauh dengan makanan manis atau nasi putih yang cepat menaikkan gula darah dan juga cepat menurunkannya kembali, yang membuat tubuh sering terasa lunglai. Jagung mengandung karbohidrat kompleks yang menjadikan energi lebih stabil sepanjang hari. Tapi tidak hanya itu, jagung kuning yang sering kita temukan di pasar tradisional juga kaya akan lutein dan zeaksantin, dua zat penting untuk menjaga kesehatan mata. Zat ini bekerja seperti pelindung alami retina mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan radikal bebas. Lansia yang mengeluh mata buram, cepat lelah saat membaca, atau mulai sensitif terhadap cahaya bisa jadi mengalami penurunan cadangan nutrisi ini. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi rutin jagung kuning dapat memperlambat degenerasi makula, penyebab utama gangguan penglihatan pada usia lanjut. Selain itu, jagung juga mengandung vitamin B kompleks yang mendukung metabolisme tubuh, menjaga fungsi saraf tetap baik, dan membantu mengurangi rasa cepat lelah. Dengan serat yang cukup tinggi, bubur jagung juga membantu mengatur pencernaan, mengurangi sembelit yang kerap dialami lansia. Bubur jagung sangat mudah disiapkan. Rebus jagung pipil dengan sedikit air dan daun pandan untuk aroma, lalu haluskan atau saring jika perlu. Beberapa orang memilih mencampurnya dengan sedikit santan encer atau susu kedelai agar teksturnya lebih kaya dan tetap ramah bagi lansia yang memiliki masalah kolesterol. Bubur ini cocok dikonsumsi pada pagi hari ketika tubuh masih butuh pemanasan ringan, atau pada sore hari sebagai pengganti makanan berat. Rasanya manis alami dari jagung membuatnya disukai tanpa perlu tambahan gula. Kadang, yang dibutuhkan tubuh kita bukan makanan mewah, melainkan sesuatu yang sederhana dan lembut, yang memberi energi tanpa membebani.
Bubur jagung adalah bentuk perhatian kecil untuk tubuh yang sudah setia melayani kita puluhan tahun. Dan siapa tahu, hanya dengan semangkuk bubur ini, bapak dan ibu bisa menjalani pagi dengan lebih ringan, penglihatan lebih terang, dan langkah terasa lebih mantap. Apakah bapak dan ibu sering merasa pikiran mudah buyar, lupa meletakkan barang, atau perlu waktu lebih lama untuk mengingat nama seseorang? Bila iya, itu hal yang wajar terjadi seiring pertambahan usia. Namun bukan berarti kita hanya bisa menerima tanpa berbuat apa-apa. Salah satu cara alami untuk mendukung kesehatan otak di usia lanjut adalah dengan memperbaiki pola makan, termasuk lewat cemilan kecil yang sering diabaikan, kacang tanah rebus. Berbeda dengan kacang goreng yang tinggi minyak dan bisa memicu kolesterol, kacang rebus adalah bentuk paling ramah bagi lansia. Di balik kulitnya yang sederhana, kacang tanah menyimpan kekayaan nutrisi luar biasa. Ia mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, serta antioksidan alami yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan fungsi kognitif. Dalam salah satu sesi edukasi di komunitas lansia di Solo, saya pernah membagikan fakta menarik. Konsumsi kacang rebus 2-3 kali seminggu berpotensi menurunkan risiko gangguan daya ingat ringan hingga 20%. Hal ini berkaitan erat dengan kandungan niasin, vitamin B3, dalam kacang tanah yang mendukung kerja neurotransmitter di otak. Selain itu, kacang tanah juga mengandung magnesium dan folat, dua zat gizi yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan memperbaiki aliran darah ke otak. Aliran darah yang baik berarti oksigen dan nutrisi tersalurkan dengan lancar, menjadikan pikiran lebih fokus dan reaksi lebih cepat. Tidak kalah penting, kacang tanah rebus juga membantu menjaga kesehatan jantung. Lemak sehat yang dikandungnya mampu menurunkan kadar kolesterol LDL jahat dan meningkatkan HDL baik, sehingga memperkecil risiko penyakit jantung koroner, penyebab kematian paling tinggi pada lansia di Indonesia. Penyajiannya sangat sederhana, cukup cuci bersih kacang tanah utuh, lalu rebus dengan air dan sedikit garam. Tidak perlu tambahan minyak dan tidak perlu pengawet. Hasilnya adalah cemilan gurih alami yang bisa dinikmati saat duduk santai sore atau disimpan untuk teman perjalanan. Cemilan ini juga cocok untuk bapak dan ibu yang sedang berusaha berhenti ngemil keripik atau makanan ringan kemasan. Rasanya yang mengenyangkan dan teksturnya yang mudah dikunyah membuat kacang rebus menjadi pilihan transisi yang sehat dan menyenangkan. Jadi, jika bapak dan ibu sedang mencari cara untuk menjaga ketajaman ingatan dan kesehatan jantung tanpa perlu membeli suplemen mahal, mulailah dari 1 genggam kacang rebus setiap minggu. Dengan begitu, tubuh tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih tajam dalam mengingat, lebih tenang dalam berpikir, dan lebih siap menyambut hari-hari dengan percaya diri. Setiap kali saya bertanya kepada pasien lansia tentang buang air besar, banyak yang tersenyum malu atau bahkan menganggap itu topik sepele. Tapi tahukah bapak dan ibu, gangguan pencernaan seperti sembelit atau perut kembung justru menjadi keluhan paling umum di usia lanjut? Dan lebih dari itu, masalah ini bisa memengaruhi kualitas tidur, nafsu makan, bahkan suasana hati. Di antara berbagai solusi, pepaya matang adalah salah satu cemilan alami yang paling saya rekomendasikan. Bukan hanya karena mudah didapat, tapi karena manfaatnya luar biasa luas. Pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim pencerna protein, yang membantu memperlancar proses pengolahan makanan di lambung dan usus. Pada usia lanjut, produksi enzim alami dalam tubuh mulai menurun, sehingga makanan lebih lambat dicerna, dan sering menyebabkan rasa begah atau tidak nyaman. Pepaya membantu mengimbangi kekurangan itu dengan cara yang lembut dan alami. Saya masih ingat seorang pasien lansia di Magelang, Ibu Warsini, 72 tahun, yang datang dengan keluhan sembelit hampir seminggu. Setelah dicek dan diberi beberapa saran, salah satunya adalah mengonsumsi pepaya setiap pagi. Dalam waktu 3 hari, ia kembali ke klinik dan berkata, "Sekarang perut saya terasa enteng sekali, Dok. Sudah lancar tiap pagi. Bukan dari obat, bukan dari suplemen mahal, hanya dari 1 potong pepaya matang." Tidak hanya baik untuk pencernaan, pepaya juga kaya akan vitamin C dan beta-karoten yang berperan dalam memperbaiki sel kulit dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kata lain, rutin makan pepaya bisa membuat kulit lebih cerah, halus, dan tampak segar dari dalam, bahkan tanpa perlu krim mahal. Beta-karoten juga membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi kekeringan dan ketegangan pada mata yang sering dialami lansia saat membaca atau menonton televisi. Untuk lansia yang kesulitan mengunyah makanan keras, pepaya sangat ideal karena teksturnya lembut, manis alami, dan tidak memerlukan tambahan gula.
Pepaya matang potong bisa dijadikan cemilan pagi sebelum sarapan atau disantap sebagai pencuci mulut setelah makan siang. Satu hal yang sering saya tekankan, semakin sederhana suatu makanan, semakin besar kemungkinannya cocok untuk tubuh lansia. Dan pepaya adalah contoh nyata. Murah, mudah ditemukan di pasar manapun, dan manfaatnya menyentuh hampir semua sistem dalam tubuh, dari pencernaan, daya tahan tubuh, hingga kesehatan kulit. Jadi, sebelum mencoba berbagai produk yang dijanjikan membuat awet muda, cobalah lihat ke meja makan sendiri. Barangkali, sepotong pepaya matang setiap pagi adalah awal dari tubuh yang lebih ringan, kulit yang lebih sehat, dan pikiran yang lebih nyaman. Karena seringkali, yang terbaik justru datang dari hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tubuh terasa pegal-pegal tanpa sebab jelas? Atau mungkin sering merasa lemas walau sudah cukup makan? Banyak lansia mengira bahwa rasa letih itu adalah bagian tak terelakkan dari proses menua. Namun dalam banyak kasus yang saya temui, penyebabnya justru sederhana. Kurang asupan magnesium, protein, dan serat. 3 hal yang bisa diperoleh dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Kacang hijau sudah lama menjadi bagian dari kuliner tradisional Indonesia, tapi sering hanya dipandang sebagai makanan pengganjal lapar. Padahal jika dilihat dari sisi gizi, kacang hijau adalah cemilan yang sangat ideal untuk lansia. Pertama, ia mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup tinggi. Mineral ini berperan penting dalam meredakan ketegangan otot, memperbaiki aliran darah, dan menenangkan sistem saraf. Itulah mengapa banyak pasien lansia yang mengeluh tubuh kaku di pagi hari merasa lebih ringan setelah rutin mengonsumsi kacang hijau 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selain magnesium, kacang hijau juga menyediakan protein nabati yang mudah dicerna. Protein ini membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan menjaga kekuatan otot, agar lansia tidak mudah merasa lelah atau kehilangan keseimbangan saat bergerak. Salah satu manfaat lain yang sering terlupakan adalah efeknya terhadap kadar gula darah. Kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan kaya akan serat larut, sehingga membantu memperlambat penyerapan glukosa. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau sedang berusaha mengontrol kadar gula darah secara alami. Saya pernah menemani seorang pasien pria di Probolinggo yang mulai rutin membuat bubur kacang hijau sendiri setiap Senin dan Kamis pagi. Ia mencampurnya dengan santan encer dan gula aren sedikit saja. Dalam 2 bulan, ia merasa tubuhnya lebih segar dan tidak mudah lemas setelah bangun tidur. Saya tidak tahu kandungan pastinya, tapi tubuh saya suka, katanya. Dan menurut saya, itu adalah salah satu indikator terbaik bahwa makanan tersebut cocok untuk tubuh. Cara penyajiannya cukup sederhana. Rebus kacang hijau hingga lunak, tambahkan sedikit daun pandan, santan encer, dan gula aren secukupnya. Hindari penggunaan santan kental atau gula putih berlebih agar tidak membebani pencernaan atau meningkatkan kadar gula darah. Bubur kacang hijau bisa dikonsumsi hangat di pagi hari atau sebagai cemilan sore saat tubuh mulai lelah. Teksturnya lembut, rasanya ringan, dan sangat mudah dicerna. Bagi lansia yang sudah mulai kehilangan nafsu makan, ini bisa menjadi pilihan yang mengembalikan selera dengan cara yang menyehatkan. Cemilan ini tidak hanya membuat tubuh lebih nyaman, tetapi juga memberi rasa damai, seperti kembali ke masa kecil saat bubur kacang hijau hangat disajikan dengan penuh kasih. Dan di usia senja, hal-hal seperti itu seringkali jauh lebih berarti daripada yang kita sadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi tua memang tak bisa dicegah. Namun menjadi cepat lemah, sering sakit, atau merasa tak berdaya, itu bukan nasib, melainkan sesuatu yang bisa kita cegah dengan pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. 6 jenis cemilan yang telah kita bahas tadi, pisang kukus, tahu kukus isi sayur, bubur jagung, kacang tanah rebus, pepaya matang, dan bubur kacang hijau, bukan hanya lezat dan mudah ditemukan di pasar tradisional, tetapi juga menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh lansia tetap kuat, pikiran tetap tajam, dan hari-hari tetap semangat dijalani. Cemilan-cemilan ini bukan sekadar pengganjal lapar. Mereka bekerja diam-diam menjaga fungsi otot, memperlancar pencernaan, menenangkan pikiran, menyeimbangkan gula darah, hingga melindungi penglihatan dan kesehatan jantung. Dan yang paling penting, semua bisa diolah dengan cara sederhana di rumah sendiri, tanpa harus bergantung pada suplemen mahal atau produk luar negeri yang belum tentu cocok. Saya percaya, kesehatan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba.
Ia dibentuk dari kebiasaan yang konsisten, dari pilihan makanan harian yang kita pikir sepele, tapi sebenarnya menentukan banyak hal. Jadi, jika hari ini Bapak dan Ibu masih sering merasa lemas, nyeri sendi, sulit tidur, atau cepat lupa, cobalah mulai dari hal kecil. Pilih 1 dari 6 cemilan tadi, dan biasakan perlahan, sebab perubahan besar seringkali dimulai dari satu langkah yang sederhana. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba salah satu dari cemilan ini, atau punya cara favorit dalam mengolahnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya di seluruh Indonesia. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu ikut membantu teman-teman sebaya menjalani hidup yang lebih sehat dan penuh harapan. Jangan lupa klik tombol like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.